Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya kalian dengan NIM 6670250102 dari kelas 1E dan jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2025. Di sini saya akan mereview 9 jurnal yang dipublikasikan oleh Bung Yebi Mahasan Mairudin. Oke, jurnal yang pertama yaitu Diskursif Politik Lingkungan dan Relasi Aktor dalam Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak, Banten. Artikel ini berawal dari keresahan terhadap koperasi lokal, yaitu perusahaan tambak udang yang beroperasi di Kabupaten Lebak bagian selatan. Hal ini membuat keresahan warga karena dapat merusak kerusakan lingkungan yang ada di Lebak, Banten tersebut. Hal ini juga dikarenakan hampir semua tambak udang di Kabupaten Lebak tersebut tidak memiliki izin seperti administrasi dan IPAL pembuangan limbah. Kemudian Syahrian Alamsyah menegaskan terkait kejahatan lingkungan saat ini berasal dari berbagai kalangan atau bisa disebut multi aktor, mulai dari korporasi, masyarakat, kelompok yang terorganisir, bahkan bisa juga dilakukan oleh aparat. Oke, jurnal kedua yaitu berjudul Analisis Program Pembangunan Nasional di Era Pemerintahan Soeharto. Jurnal ini membahas tentang persoalan kebijakan program pembangunan nasional di era pemerintahan Soeharto atau Orde Baru. Konsep yang dipegang teguh dan selalu disosialisasikan pada waktu kekuasaannya yaitu konsep tripologi. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, menurut pandangan dari Sumarjan, di hampir semua negara program pembangunan sosial politik, apalagi terkait dengan pembangunan pada negara-negara maju, terdiri dari proses akselerasi kelangsungan pola-pola kehidupan dan pekerjaan pada masa sebelumnya. Oke, di sini saya akan mereview jurnal yang ketiga yaitu Etika Pejabat Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Tangerang. Jurnal ini meneliti beberapa pentingnya etika yang diterapkan oleh pejabat publik dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut masyarakat di Tangerang, Banten, etika publik oleh pejabat belum optimal meskipun Kabupaten Tangerang mendapatkan banyak penghargaan dan pencapaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ternyata penerapan etika yang dilakukan oleh pejabat publik masih banyak kekurangan. Pejabat menjalankan tugasnya secara etis. Pelayanan yang dijalankan dengan nilai-nilai akan menghasilkan kepuasan dari masyarakat itu sendiri. Oke, sekarang saya akan mereview jurnal keempat yang berjudul Tirani DPR atas Negara, yang menggugat kuasa DPR RI menuju efektivitas pemerintahan. Di sini Indonesia mengalami masalah krusial dalam sistem pemerintahan di Indonesia setelah selesainya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu masalah tentang terkait perubahan kekuasaan dari dominasi eksekutif pada masa Orde Baru dan berubah menjadi dominasi legislatif pada era reformasi. Di era reformasi muncul inisiatif untuk memberikan penguatan kewenangan kepada lembaga legislatif, dalam hal ini DPR RI, untuk memaksimalisasi peran dan fungsinya sebagai lembaga check and balance. Oke, jurnal kelima dengan tema partisipasi perempuan melalui organisasi non pemerintah Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama dalam penanganan COVID-19. Jurnal ini meneliti tentang partisipasi organisasi non pemerintah berbasis perempuan yaitu Fatayat dan Muslimat Nahdlatul Ulama dalam penanganan COVID-19 ini. Di Siase 2019, di tengah budaya patriarki yang masih kokoh, Muslimat NU ini merupakan salah satu
organisasi kaum perempuan yang tertua yang berdiri di masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu 29 Maret 1946, dan masih sampai sekarang eksis. Sebenarnya awal berdirinya NU ini hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Oke, jurnal yang keenam. Jurnal ini berjudul Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian, yang dipublikasikan oleh Bung Yebi Maasan Mairudin. Penelitian ini mengangkat persoalan penting mengenai bagaimana kepemimpinan formal dan dalam bentuk kepala desa yang memiliki legitimasi yuridis justru tidak menjadi aktor dominan dalam proses kebijakan publik. Kekuatan utama jurnal ini adalah kemampuannya yang menggambarkan politik dari perspektif lokal yang seringkali terabaikan dalam studi ilmu politik. Kajian ini memperlihatkan bahwa demokrasi dan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor informal yang memiliki legitimasi kultural. Oke, di sini saya akan mereview jurnal yang ketujuh, yaitu yang berjudul Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Era Demokrasi. Jurnal ini menyoroti bagaimana partai politik sebagai pilar utama demokrasi dan memiliki tanggung jawab penting dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Menekankan bahwa partisipasi politik bukan hanya sebatas keikutsertaan dalam pemilu, tetapi juga seperti meliputi keterlibatan dalam berbagai aktivitas politik seperti diskusi publik dan kegiatan organisasi hingga advokasi kebijakan. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Sekarang saya akan mereview jurnal yang ke-8, yaitu yang berjudul Dinamika Politik Soal atas eksistensi perempuan di dua partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jurnal ini mengkaji partai politik soal ini diterapkan dalam konteks partisipasi politik perempuan di dua partai besar, yaitu di Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa strategi soal ini membuat partai politik lebih fokus pada perolehan suara ketimbang pemberdayaan kader perempuan secara serius. Partai ini juga cenderung menjadikan isu perempuan sebagai komoditas politik untuk menarik pemilih, tapi bukan sebagai bagian dari transformasi struktural dalam politik. Dan jurnal yang terakhir yang akan saya review, yaitu yang berjudul Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian. Artikel ini juga menyoroti bagaimana dominasi pemimpin informal terbentuk dari hubungan sosial yang bersifat hegemonik. Dan juga di sini Olot bukan hanya pemimpin simbolis, melainkan the real leader yang benar-benar menentukan jalannya kehidupan di desa. Dan juga kekuatan utama dari jurnal ini adalah kemampuan untuk menggambarkan politik dalam perspektif lokal yang seringkali terabaikan dalam studi ilmu politik. Penting dari penelitian ini adalah bahwa merancang kebijakan di suatu wilayah adat
atau negara tidak bisa hanya mengandalkan struktur formal, tetapi kita juga harus memperhatikan tokoh adat sebagai aktor yang memiliki legitimasi yang kuat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya review jurnal dari ke-9 jurnal tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.